some good days. And people say, yeah, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, my mind. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sofi Amalia dan di sini saya akan membagikan informasi seputar bimbingan dan konseling sebaya. Baik, pertama-tama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait pengertian bimbingan dan konseling sebaya. Yang mana konseling sebaya adalah suatu bentuk layanan konseling yang diberikan oleh teman sebaya yang telah mendapatkan pelatihan khusus. Mereka juga berperan sebagai pendengar yang baik, memberikan dukungan emosional, dan juga membantu teman-temannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Konseling sebaya juga seringkali lebih efektif karena teman sebaya itu lebih mudah untuk diajak bicara dan memiliki bahasa yang sama dengan teman yang sedang mengalami masalah. Adapun juga tujuan utama dari konseling sebaya ini adalah membantu teman sebaya dalam mengatasi masalah pribadi ataupun sosial. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan juga berempati. Yang ketiga, meningkatkan rasa percaya diri dan juga harga diri. Dan yang keempat, membangun hubungan yang lebih baik dengan teman sebaya lainnya. Nah, selain dari itu, ada juga syarat atau karakter yang harus dimiliki oleh seorang konselor sebaya. Nah, untuk menjadi konselor sebaya yang efektif, maka seseorang itu perlu memiliki beberapa syarat dan karakteristik. Nah, di antaranya yaitu harus mampu berkomunikasi yang baik, mampu mendengarkan dengan aktif, memberikan umpan balik yang konstruktif, dan juga menyampaikan pesan dengan jelas. Dan yang kedua yaitu empati. Empati di sini maksudnya mampu memahami dan merasakan perasaan orang lain. Dan yang ketiga yaitu kepercayaan diri. Nah, kepercayaan diri ini dalam menghadapi berbagai situasi dan mampu memberikan dukungan kepada orang lain. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Nah, konselor mampu menjaga kerahasiaan dan bertanggung jawab atas tugas yang diberikan. Selanjutnya yaitu kemampuan memecahkan masalah. Mampu membantu teman sebaya menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya. Kemudian yaitu stabilitas emosi. Nah, konselor itu harus memiliki emosi yang stabil dan mampu mengendalikan diri dalam situasi yang sulit. Selanjutnya, minat membantu orang lain, yaitu memiliki keinginan yang tulus untuk membantu teman sebayanya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait rekrutmen konselor sebaya, yang mana proses rekrutmen konselor sebaya ini umumnya melibatkan beberapa tahapan. Tahapan diantaranya yaitu yang pertama sosialisasi, yaitu memberikan informasi kepada seluruh siswa mengenai program konseling sebaya itu. Kemudian yang kedua yaitu seleksi. Seleksi ini melakukan seleksi berdasarkan kriteria yang telah ditentukan, seperti misalnya nilai akademik, hasil wawancara, dan juga tes psikologi. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan wawancara mendalam untuk menilai kemampuan berkomunikasi, empati, dan juga motivasi calon konselor sebaya. Kemudian yang keempat yaitu mengumumkan hasil seleksi dan membentuk tim konseling sebaya. Selanjutnya, adanya pelatihan konselor sebaya setelah terpilih. Maksudnya, konselor sebaya akan mengikuti pelatihan yang intensif. Nah, pelatihan ini bertujuan untuk membekali konselor sebaya dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan, seperti misalnya teori konseling, yaitu memahami dasar-dasar konseling, teknik-teknik mendengarkan aktif, dan juga cara memberikan umpan balik. Kemudian keterampilan komunikasi. Nah, meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif, baik itu secara verbal maupun nonverbal. Kemudian selanjutnya yaitu etika konseling, yakni memahami kode etik konseling dan pentingnya menjaga kerahasiaan. Kemudian pengelolaan emosi, yaitu belajar mengelola emosi diri sendiri dan membantu teman sebaya mengelola emosi mereka. Nah, teknik pemecahan masalah yaitu dilatih untuk membantu teman sebaya dalam menemukan solusi atas masalah yang dihadapinya.
Kemudian materi pelatihan yang umum diberikan itu pengetahuan tentang remaja, yaitu memahami perkembangan psikologis remaja, masalah-masalah yang sering dihadapi remaja, dan juga cara berkomunikasi dengan remaja. Setelah itu, adapun keterampilan mendengarkan aktif, yaitu belajar mendengarkan dengan penuh perhatian, tanpa menghakimi, dan juga memberikan umpan balik yang positif. Ada juga teknik bertanya. Nah, teknik bertanya ini belajar mengajukan pertanyaan yang terbuka dan mendorong teman sebaya itu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Selanjutnya, keterampilan memberikan dukungan, yaitu belajar memberikan dukungan emosional, membantu teman sebaya untuk merasa lebih baik, dan juga percaya pada diri mereka sendiri. Setelah itu, ada pun juga keterampilan merujuk. Belajar kapan dan bagaimana merujuk teman sebaya itu ke sumber bantuan profesional jika saja masalah yang dihadapinya itu di luar kemampuan konselor sebaya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan seputar informasi tentang bimbingan dan konseling sebaya. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.